Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Carla dari program studi Ilmu Komunikasi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan materi keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya, yang disusun oleh Muhammad Rifaldi, Salwa Fadilah, Sri Carla. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun pengertian makhluk hidup secara umum yaitu kumpulan molekul-molekul yang saling memengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Makhluk hidup disebut juga sebagai organisme dan terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Pengertian makhluk hidup menurut para ahli, yang pertama ada Helena Curtis, sesuatu yang bisa memanfaatkan energi dari lingkungannya dan merubahnya dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Dapat beradaptasi dengan lingkungannya, bisa merespon bila ada rangsangan, bersifat homeostatis, kompleks dan terorganisir dengan baik. Dapat bereproduksi atau berkembang biak, serta dapat tumbuh dan berkembang. Menurut Kimball, sesuatu yang memiliki 5 ciri yaitu dapat berevolusi, responsif, dapat bereproduksi, dapat melakukan metabolisme, dan bersifat rumit. Dan yang terakhir, menurut Di Jose Putro, sesuatu yang dapat melakukan metabolisme, dapat melakukan gerak, dapat tumbuh, dapat bereproduksi, dan responsif. Ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama, memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup tentu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tanpa makanan dan minuman, kita tidak bisa bertahan hidup. Sumber energi yang ada di dalam tubuh kita adalah makanan. Ibaratnya adalah sepeda motor tanpa bensin, tentu tidak bisa jalan. Yang kedua, bernafas. Makhluk hidup seperti bakteri, tumbuhan, manusia, dan hewan bernafas sesuai dengan alat pernafasannya masing-masing. Misalnya, manusia bernafas dengan paru-paru dan ikan bernafas dengan insang. Yang ketiga, bergerak. Bergerak terdiri menjadi dua, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Untuk bergerak aktif, contohnya adalah manusia berjalan, tangan naik turun, dan sebagainya. Sedangkan gerak pasif ini terjadi pada tumbuhan. Yang keempat, tumbuh. Kita sendiri dilahirkan oleh ibu kita dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Begitu pula dengan makhluk hidup lainnya. Yang kelima, berkembang biak. Salah satu tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenis atau keluarganya. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup seperti tumbuhan akan tumbuh menanggapi rangsangan cahaya matahari, jadi tumbuhnya adalah ke arah matahari. Contohnya, misal tangan kita yang merasakan panas jika didekatkan dengan api. Yang ketujuh, mampu beradaptasi. Sebagai contoh, kita pada waktu pergi ke daerah pegunungan yang dingin, maka tubuh kita banyak memproduksi hemoglobin. Oleh karena itu, pipi kita akan terlihat kemerahan, mengeluarkan zat sisa. Yang terakhir, sebagaimana makhluk hidup memerlukan makanan dan input, pasti ada output. Jika ada yang dimasukkan, pasti ada yang dikeluarkan. Sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme yang beraneka ragam saat ini adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Yang dimaksud dengan evolusi kehidupan yaitu suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan, yaitu suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Teori tersebut menyatakan bahwa organisme yang mula-mula
ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini bersel dari agregasi molekul-molekul yang ada. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana mekanisme dasar sehingga organisme bersel tunggal tersebut sekarang berkembang menjadi organisme bersel banyak. Salah satu dugaan menyatakan bahwa biosfer, yaitu suatu dunia kehidupan di bumi kita ini, merupakan sebuah sistem, sedangkan organisme yang merupakan komponennya menjadi suatu subsistem. Sebagai suatu subsistem, organisme itu dibentuk oleh materi dan energi yang tersedia dalam biosfer. Yang terakhir, faktor yang memengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang pertama, faktor peristiwa grasial intergrasial. Yang kedua, faktor klimatik iklim. Faktor edafik tanah. Dan yang keempat, faktor biotik manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang terakhir, seleksi alam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.